Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan pengetahuan agama yang mendalam, kedekatannya dengan Nabi, dan pengabdiannya dalam menyebarkan ajaran Islam. Dia juga dikenal sebagai salah satu dari 7 orang yang pertama kali memeluk Islam dan menjadi penghafal Al-Quran yang terkenal. Abdullah bin Mas'ud lahir di Makkah sekitar tahun 594 Masehi. Ia berasal dari suku Hudhail, salah satu suku yang tidak begitu terpandang di Makkah. Namun dia merupakan orang yang cerdas, memiliki sifat rendah hati, dan penuh semangat dalam mencari ilmu. Ayah Abdullah, Mas'ud bin Ghafil, adalah seorang penggembala kambing yang miskin, sementara ibunya bernama Ummu Abd. Abdullah tumbuh dalam keluarga yang tidak kaya secara materi, tetapi kaya dalam nilai-nilai moral dan akhlak. Seorang anak gembala tengah menghalau domba-dombanya di jalan kecil perbukitan kota Mekah, jauh dari keramaian. Domba-domba tersebut adalah kepunyaan seorang bangsawan Quraisy bernama Uqbah bin Mu'aid. Anak kecil itu dipanggil dengan Ibnu Ummi Abd. Nama aslinya adalah Abdullah bin Mas'ud. Anak gembala itu pernah mendengar berita tentang Nabi yang baru diutus, serta dakwah yang dilancarkannya. Tetapi ia tidak sempat mempedulikannya. Mungkin karena usianya yang masih kecil dan tempat tinggalnya yang jauh dari masyarakat Makkah. Anak gembala itu rajin menggembalakan domba-domba majikannya. Pagi-pagi sekali dia sudah berangkat bersama domba-dombanya ke tempat gembala, dan pulang setelah hari senja. Hari itu, ia melihat di kejauhan 2 orang laki-laki menuju ke arahnya. Keduanya kelihatan sangat letih dan kehausan. Bibir dan kerongkongan mereka tampak kering. Ketika keduanya berada dekat dengan anak gembala itu, mereka memberi salam dan berkata, "Hai anak, berilah kami susu dombamu sekadar untuk menghilangkan haus." "Maaf Pak, saya tidak dapat memberi Bapak karena domba-domba ini bukan kepunyaan saya. Saya hanya sebagai penggembala," jawabnya. Kedua laki-laki tersebut tidak membantah jawabannya, bahkan di wajah keduanya jelas kelihatan mereka menyukai jawaban tersebut. Seorang di antara keduanya berkata, "Bawalah kemari seekor domba betina yang belum kawin." Anak itu mengambil seekor anak domba, lalu dibawanya ke dekat mereka. Orang itu memegang domba tersebut dan meraba-raba susunya dengan membaca, "Jibasmallah." Si anak gembala bingung dan berkata kepada dirinya sendiri, "Mana mungkin anak domba dapat diperas air susunya?" Tetapi sebentar kemudian susu anak domba itu membengkak dan setelah itu air susunya memancar berlimpah-limpah. Laki-laki yang seorang lagi mengambil sebuah batu cekung lalu diisinya dengan susu dan diminumnya berdua dengan kawannya. Kemudian anak itu diberi juga dan mereka bertiga minum bersama-sama. Anak itu hampir saja tidak percaya pada apa yang dilihatnya dan dialaminya. "Sungguh ajaib," kata anak gembala itu. Setelah mereka minum sepuas-puasnya, orang yang penuh berkah itu berkata, "Berhenti." Saat itu juga air susu domba berhenti mengalir, dan teteknya kempes kembali seperti semula. Anak gembala tadi berkata kepada orang yang penuh berkah, "Ajarkanlah kepada saya bacaan yang Tuan baca tadi." "Kamu anak pintar," jawab orang luar biasa yang penuh berkah itu. Cerita di atas adalah permulaan kisah Abdullah bin Mas'ud. Orang yang penuh berkah itu tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kawannya ialah Abu Bakar Shiddiq radhiyallahu anhu. Mereka pergi ke perbukitan Mekah pada hari itu, menghindari kemungkinan yang buruk karena tindakan kaum Quraisy yang keterlaluan dan sok kuasa. Sejak peristiwa itu, Abdullah bin Mas'ud, sang anak gembala itu, tertarik kepada Rasulullah dan sahabatnya. Dia merasa terikat kepada keduanya. Sebaliknya Rasulullah kagum kepada anak itu. Walaupun dia seorang anak gembala, sehari-harian jauh dari masyarakat ramai, tetapi dia cerdas, jujur, bertanggung jawab, bersungguh-sungguh dan teliti. Tidak berapa lama setelah itu, Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Dia mendatangi Rasulullah dan memohon kepada beliau agar diterima menjadi pelayan beliau. Rasulullah pun menerimanya. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu orang yang pertama kali memeluk Islam. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia bergabung dengan Islam pada usia yang sangat muda, sekitar 15 tahun, dan menjadi salah satu sahabat pertama yang mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Saat pertama kali mendengar tentang Islam, Abdullah mendatangi Nabi Muhammad untuk memeluk agama ini. Setelah masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud menjadi salah satu pengikut setia Nabi dan tidak pernah ragu dalam mendukung dakwah Nabi, meskipun saat itu keadaan di Makkah sangat sulit bagi orang-orang yang memeluk agama baru. Sejak hari itu Abdullah bin Mas'ud tinggal di rumah Rasulullah. Dia beralih pekerjaan dari penggembala domba menjadi pelayan utusan Allah dan pemimpin umat. Abdullah bin Mas'ud senantiasa mendampingi Rasulullah bagaikan bayang-bayang dengan bendanya. Dia selalu menyertai beliau kemana pergi, di dalam rumah maupun di luar.
Dia membangunkan Rasulullah untuk sholat bila beliau tertidur, menyediakan air untuk mandi beliau, mengambilkan terompa apabila beliau hendak pergi dan membenahinya apabila beliau pulang. Dia membawakan tongkat dan sikat gigi. Menutupkan pintu kamar apabila beliau masuk kamar hendak tidur. Bahkan Rasulullah mengizinkan Abdullah memasuki kamar beliau jika perlu. Beliau mempercayakan kepadanya hal-hal yang rahasia, tanpa khawatir rahasia tersebut akan terbuka. Karenanya, Abdullah bin Mas'ud dijuluki orang dengan Isohibus Sirri Rasulullah, atau pemegang rahasia Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud dibesarkan dan dididik dengan sempurna dalam rumah tangga Rasulullah. Karena itu tidak heran kalau dia menjadi seorang yang pintar, terpelajar, berakhlak tinggi, sesuai dengan karakter dan sifat-sifat yang dicontohkan Rasulullah kepadanya. Sampai-sampai orang mengatakan, karakter dan akhlak Abdullah bin Mas'ud paling mirip dengan akhlak Rasulullah. Di samping itu dia belajar di madrasah Rasulullah. Karena itu memang pantas dia menjadi sahabat yang sangat baik membaca Al-Quran, sangat paham maknanya, dan sangat alim tentang syariat Islam. Abdullah bin Mas'ud dikenal karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau menjadi salah satu sahabat yang sering menemani Nabi dalam berbagai kesempatan, dan banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Abdullah memiliki kemampuan luar biasa dalam memahami wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Dia juga dikenal sebagai salah satu dari sedikit orang yang hafal seluruh Al-Quran. Sebagai seorang penghafal Al-Quran dan seorang ulama, Abdullah bin Mas'ud seringkali diminta untuk mengajarkan Al-Quran kepada umat Islam dan memberikan penjelasan tentang makna-makna wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat yang pandai membaca dan memahami bahasa Arab, sehingga dia dapat memberikan penjelasan yang jelas tentang makna ayat-ayat Al-Quran dan tafsirnya. Abdullah bin Mas'ud bukan hanya sekadar qori, atau ahli baca Al-Quran, terbaik, atau seorang yang sangat alim atau abid yang sangat zuhud, tetapi dia juga seorang pemberani, kuat, dan teliti. Bahkan dia seorang pejuang, atau mujahid, terkemuka. Dia tercatat sebagai muslim pertama yang mengumandangkan Al-Quran dengan suara merdu dan lantang. Selama masa hidup Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Mas'ud terlibat dalam hampir semua pertempuran besar, termasuk Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Meski tidak dikenal sebagai seorang pemimpin militer utama, keberaniannya dan kesetiaannya kepada Nabi sangat dihargai. Abdullah bin Mas'ud juga terlibat dalam banyak misi dakwah dan penyebaran Islam, baik di Makkah maupun Madinah. Sebagai salah satu ahli tafsir Al-Quran, dia sering diminta oleh khalifah-khalifah setelah Nabi Muhammad untuk memberikan penjelasan mengenai wahyu. Abdullah bin Mas'ud dikenal sebagai salah satu ahli tafsir Al-Quran yang paling berpengaruh. Ia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang tafsir Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan makna-makna yang lebih dalam dan konteks historis ayat-ayat tersebut. Dalam hal ini, dia memiliki pendekatan yang sangat dekat dengan pemahaman yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Abdullah juga dikenal karena kesederhanaannya dalam menyampaikan ilmu. Dia seringkali mengajarkan para sahabat dan umat Islam lainnya tentang ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang mudah dipahami, serta memberi penekanan pada pengamalan langsung ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Abdullah bin Mas'ud juga terkenal karena sering meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis yang disampaikannya berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari akhlak, ibadah, hingga tafsir Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu dari sedikit sahabat yang secara langsung terlibat dalam penyusunan Al-Quran setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di masa Khalifah Abu Bakar, ketika Al-Quran mulai dikompilasi menjadi satu mushaf, Abdullah bin Mas'ud memiliki peran penting dalam hal ini, meskipun dia tidak terlibat secara langsung dalam pengumpulan naskah-naskah Al-Quran yang tersebar. Abdullah juga merupakan salah satu orang yang paling banyak melahirkan murid-murid yang terkemuka dalam bidang tafsir dan hadis. Beberapa sahabat besar lainnya, seperti Alqamah bin Qais, Sulaiman bin Mahran, dan Al-Aswad bin Yazid, adalah murid-muridnya. Pendidikan yang diberikan oleh Abdullah bin Mas'ud sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu agama Islam di masa selanjutnya. Abdullah bin Mas'ud wafat pada tahun 32 Hijriah, 652 Masehi, di Kufah, sebuah kota yang terletak di Irak, tempat ia menetap setelah masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum wafat, Abdullah bin Mas'ud meninggalkan pesan-pesan yang berharga tentang pentingnya menjaga ketakwaan kepada Allah dan terus mempelajari serta mengajarkan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud hidup sampai zaman Khalifah Utsman bin Affan memerintah. Ketika Abdullah hampir meninggal, Khalifah Utsman datang menjenguknya. "Sakit apakah yang kamu rasakan, hai Abdullah?" ditanya Khalifah. "Dosa-dosaku," jawab Abdullah. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Utsman. "Rahmat Tuhanku," jawab Abdullah.
Tidakkah kamu ingin supaya kusuruh orang membawa gaji-gajimu yang tidak pernah kamu ambil selama beberapa tahun? Tanya Utsman. Saya tidak membutuhkannya, jawab Abdullah. Bukankah kamu mempunyai anak-anak yang harus hidup layak sepeninggalmu? Tanya Utsman. Saya tidak khawatir anak-anak saya hidup miskin. Saya menyuruh mereka membaca surah Al-Waqiah setiap malam. Karena saya mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Sebagai seorang sahabat yang terkenal karena kedalaman ilmunya, Abdullah bin Mas'ud meninggalkan warisan besar dalam sejarah Islam, terutama dalam hal pemahaman Al-Quran dan hadis. Dia dikenang sebagai salah satu sahabat yang sangat setia kepada Nabi, dan pengaruhnya dalam penyebaran ilmu agama sangat besar. Pada suatu malam yang mulia Abdullah bin Mas'ud pergi menemui Tuhannya dengan tenang. Lidahnya basah dengan zikrullah, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dia telah berpulang ke rahmatullah. Nabi Muhammad SAW sangat menghargai Abdullah bin Mas'ud. Dalam beberapa riwayat, Nabi Muhammad SAW memuji kecerdasan dan keimanan Abdullah. Salah satunya adalah ketika Nabi Muhammad SAW berkata, ambillah Al-Quran dari 4 orang, dari Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Muadz bin Jabal, dan Zaid bin Sabit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan betapa besar penghormatan Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Mas'ud dan penguasaannya terhadap ilmu Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud adalah sosok yang memiliki peran besar dalam sejarah Islam, baik sebagai seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama kali memeluk Islam, seorang penghafal Al-Quran, maupun seorang ulama besar yang menyebarkan ilmu agama. Kehidupannya yang penuh dengan pengabdian kepada Allah dan Rasul-Nya menjadi teladan bagi umat Islam, dan kontribusinya dalam pengajaran Al-Quran serta hadis sangat berpengaruh dalam perkembangan pemahaman agama Islam hingga hari ini.